wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Bayu Yono dengan NIM 23192 dari Fakultas Kedokteran. Halo, perkenalkan nama saya Widya Dwi Anggraini dengan NIM 23068. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Abdul Asmi dengan NIM 23160 dari Fakultas Keperawatan. Halo, perkenalkan saya Nika Triani dengan NIM 23089 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Olivia Sari dengan NIM 23144 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang permasalahan kewarganegaraan dan masyarakat tentang kasus tukang parkir yang kurang bertanggung jawab. Tukang parkir yang kurang bertanggung jawab merupakan individu atau seseorang yang menjalankan peran sebagai pengelola parkir tanpa memberikan layanan yang cukup kepada pengendara. Layanan seperti membantu memarkirkan kendaraan, menjaga area parkir, atau membantu pengendara untuk menyeberang. Tetapi mereka tetap meminta tarif parkir kepada pengendara. Nah, hal ini termasuk pungutan liar yang cukup merugikan bahkan meresahkan warga sekitar di Jalan Jawa. Jenengan apakah sering melihat tukang parkir yang seperti itu, yang kurang bertanggung jawab? Di daerah sini ini banyak nih. Ketika Mbak memberi uang kepada tukang parkir yang kurang bertanggung jawab, apakah Mbak merasa rugi? Kalau iya, kenapa? Iya, saya sangat merasa dirugikan karena biasanya tukang parkir itu datang di saat terakhir saya mau pulang. Jadi bapaknya itu tidak membantu apa-apa, cuma pegang motor terus minta uang. Kalau nggak dikasih itu terkadang marah atau malah minta kayak nggak uangnya gitu. Apakah masnya sering lihat tukang parkir yang minta uang tanpa benar-benar bekerja? Sering banget situasi. Biasanya di sini juga ada. Mengapa kita membahas topik ini? Karena keberadaan mereka itu seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat. Berdasarkan tanggapan para narasumber, tukang parkir yang kurang bertanggung jawab itu tidak menjalankan tugas dengan baik. Seperti contohnya memastikan keamanan kendaraan atau memberikan bantuan kepada pengguna jasa parkir. Sebaliknya, mereka hanya muncul saat kendaraan akan keluar untuk meminta tarif parkir. Bahkan kadang dengan cara memaksa. Hal ini itu dirasa merugikan pengguna jasa parkir karena tidak ada timbal balik yang diberikan. Saya sebagai pegawai toko di sini tuh sebenarnya merasa terganggu ya oleh tukang parkir yang tidak bertanggung jawab tersebut. Karena mereka itu bisa saja membuat pelanggan kita itu tidak nyaman dan enggan datang ke sini lagi. Lalu bagaimana pendapat Mbak tentang keberadaan tukang parkir yang kurang bertanggung jawab? Kalau menurut saya sih itu meresahkan ya, karena mereka kan nggak menjalankan tugas mereka, tapi mereka minta imbalan atas parkir ini. Jadi, faktor penyebab dari tukang parkir yang kurang bertanggung jawab ini, yang pertama, kebiasaan masyarakat yang tidak proaktif. Beberapa masyarakat dan pengendara sekitar cenderung pasif dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Banyak pengguna jasa parkir memilih membayar tarif tanpa mempersoalkan apakah tukang parkir tersebut itu menjalankan tugasnya atau memberikan layanan yang memadai. Apakah mbaknya sudah pernah melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib? Untuk sejauh ini belum. Yang kedua, kurangnya kesadaran tukang parkir itu sendiri. Jadi banyak tukang parkir yang kurang menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan yang mereka awasi. Sikap abai terhadap tanggung jawab terjadi karena kurangnya pemahaman mereka tentang peran sebagai tukang parkir. Ada kecenderungan untuk hanya fokus pada penghasilan atau tarif parkir tanpa memberikan layanan yang memadai. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan lain yang tersedia, penghasilan yang tidak menentu membuat beberapa tukang parkir memungut tarif secara sepihak tanpa memberikan pelayanan maksimal. Alasan berapa menulis mengenai karena faktor ekonomi. Yang keempat, tidak adanya standar kerja yang jelas. Misalnya, ketika tukang parkir tidak berada di lokasi tertentu saat kendaraan akan keluar, mereka tetap meminta tarif parkir tanpa memberikan layanan yang memadai. Kan misalkan bapak jaga di area sana, kemudian ada pengendara parkir di sebelah sini, tapi bapak tidak tahu. Iya. Kemudian waktu pengendara yang parkir sebelah sini itu mau keluar, apakah bapak yang dari sana itu ke sini? Iya, kesana langsung ngambil orang itu. Oh, tapi dari awal bapak belum di sana. Iya, namanya nggak tahu kalau ada parkir mobil sana nggak apa-apa, gantung. Oh, enggak. 5. Kurangnya pendidikan atau pelatihan. Tukang parkir sering kali tidak dibekali dengan pelatihan atau mengelola kendaraan dengan baik atau menjaga keamanan kendaraan pengguna jasa. Mereka juga sering tidak paham tentang tanggung jawab profesional mereka, seperti memastikan keamanan dan memberikan layanan sesuai tarif yang diminta. Untuk pencegahan, yang pertama adalah pemerintah membuka peluang kerja alternatif melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan atau UMKM. Yang kedua adalah pemerintah daerah menerapkan sistem parkir berbasis tiket atau elektronik untuk memastikan layanan lebih transparan dan terstandar. Yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi tukang parkir mengenai keamanan kendaraan dan tanggung jawab profesional.
keempat, pemerintah daerah menertibkan parkir ilegal dengan melibatkan aparat penegak hukum dan hanya memberikan izin operasional kepada tukang parkir resmi. Yang kelima adalah edukasi masyarakat tentang hak mereka sebagai pengguna parkir dan cara melaporkan tukang parkir yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam adalah mengadakan kampanye edukasi untuk tukang parkir tentang pentingnya tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan yang diawasi. Jadi penanggulangan yang pertama itu adalah penegakan hukum yang tegas. Jadi pemerintah perlu memperkuat penerapan aturan terkait tukang parkir yang kurang bertanggung jawab ini. Contohnya adalah pada peraturan daerah Kota Makassar nomor 17 tahun 2006 yang melarang tukang parkir yang kurang bertanggung jawab atau liar dan menetapkan sanksi dengan denda hingga 50 juta. Kebijakan seperti ini harus diimplementasikan secara konsisten untuk menciptakan efek yang jerah. Selanjutnya yang kedua itu sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan dan dampak negatif pemungutan liar yang sangat penting. Ini biasanya dilakukan dengan melalui kampanye publik, pembagian brosur atau diskusi komunikasi seperti yang telah diterapkan di Kota Banda Aceh dan Malang. Dan yang ketiga, peningkatan sistem pengelolaan parkir. Dengan mengadopsi sistem parkir modern seperti e-parkir dapat mengurangi interaksi langsung antara pengguna dan tukang parkir. Sistem ini juga dapat membantu transparansi pendapatan parkir dan pemungutan liar. Terus yang selanjutnya itu berkolaborasi dengan lintas sektor. Dengan melakukan kerjasama antara pemerintahan daerah, orientasi transportasi dan masyarakat sangat penting. Misalnya di Kota Malang, kebijakan manajemen melibatkan komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan dengan baik. Hal ini juga memerlukan pengawasan yang ketat di lapangan. Terus yang terakhir yaitu penyediaan peluang kerja alternatif. Salah satu penyebabnya adanya tukang parkir yang kurang bertanggung jawab ini adalah keterbatasan lapangan kerja. Jadi pemerintah itu dapat membuat program tentang pelatihan atau pekerjaan alternatif untuk mengurangi parkir ini.